Shin Tae-yong melakukan perubahan taktik kala Indonesia berhadapan dengan Cina. Sayangnya, utak-atik itu tidak berjalan dengan baik. Timnas Indonesia takluk 1-2 saat melawat ke Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Tuan rumah Cina unggul 2 gol di babak pertama lewat Behram Abdueli dan Zhang Yuning. Timnas Indonesia yang tampil dominan dan terus menekan baru mendapatkan gol pada menit ke-86 dari Tom Haye. Namun, gol itu tak cukup untuk jadi momentum menyelamatkan pertandingan. Salah satu hal yang menarik untuk disorot dari laga ini adalah keputusan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong melakukan satu perubahan berani. Shin Tae-yong memainkan Calvin Verdong ke posisi sentral dalam pola 3 back dan menempatkan Sain Patinama di sisi kiri. Jika berbicara opsi, sebenarnya masih ada Rizky Ridho yang bisa mengambil posisi Calvin untuk menemani Jay Itzes dan Max Hilhers. Sementara itu untuk sisi kanan terluar, Shin Tae-yong juga memutuskan untuk menggantikan Sandy Walsh dengan Asnawi Mangkualam. Untuk posisi back, performa Max Hilhers sebenarnya tidak terlalu buruk. Beberapa kali umpan jauhnya berhasil mengubah serangan Indonesia. Namun, ia belum begitu padu dengan pemain lain. Terkadang, Max Hilhers terlalu jauh meninggalkan posisinya. Apalagi saat Timnas Indonesia sudah tertinggal 1 gol, ia digantikan pada awal babak kedua. Sementara Jay Itzes, back Venezia tersebut, tercatat sekali melakukan intercept. Jay Itzes juga terlihat aktif membakar semangat rekan-rekannya. Sayangnya, ia tak bisa membendung 2 gol dari Cina. Untuk Verdong, ia banyak terlibat dalam permainan. Meski beberapa kali umpannya dipotong pemain lawan, Calvin Verdong aktif mengalirkan bola ke tengah dan crossing ke depan sepanjang pertandingan. Ia nyaris mencetak gol pada babak pertama, akan tetapi masih bisa digagalkan oleh kiper. Di sisi lain, penampilan Sain Patinama sendiri tidak bisa dibilang impresif. Ia dicatat SofaScore 8 kali kehilangan bola dan juga melepaskan masing-masing 1 umpan silang dan umpan panjang yang tak menemui sasaran. Momen yang paling mencolok dari pemain khas Yupen itu niscaya bukan momen positif. Ia melakukan kesalahan berujung gol pertama Cina yang dicetak oleh Behram Abdueli. Kesalahan itu sendiri terjadi saat gagal mengamankan bola di garis belakang lapangan. Sain sendiri kemudian ditarik keluar lapangan di pergantian babak kedua dan digantikan oleh Rizky Ridho. Meski demikian, Shin Tae-yong tidak lantas menggeser Verdong ke kiri, namun menempatkan Nathan Chuon yang lebih agresif ketimbang Sain di sana. Keputusan awal Shin Tae-yong lainnya yang layak dipertanyakan adalah tidak menurunkan Tom Haye sebagai starter. Tom Haye yang baru masuk di babak kedua menggantikan Max Hilhers ini memberikan Indonesia aliran bola yang lebih baik. Hanya bermain separuh laga, Tom Haye mencatatkan 1 umpan kunci, 7 umpan panjang akurat dari 9 upaya, plus 91% umpan tepat sasaran. Golnya sekaligus menunjukkan bahwa ia memberikan pengaruh besar saat dipercaya masuk. Selain itu, Rizky Ridho juga patut mendapatkan kredit tersendiri karena menghadirkan ketenangan ekstra di lini pertahanan. Hasil ini diharapkan menjadi evaluasi dan memotivasi para pemain, serta menjadi pembelajaran jelang menjamu Jepang dan Arab Saudi pada periode November mendatang. Dalam laga berikutnya, 2 pemain Timnas Indonesia dipastikan absen karena akumulasi kartu. Kedua pemain tersebut adalah Jay Itzes dan Ivar Jenner. Sementara itu, Shin Tae-yong memiliki pandangan tersendiri terkait kekalahan Timnas Indonesia. Pertama-tama, selamat atas kemenangan tim Cina. Dan kedua tim, Cina dan Indonesia, keduanya memiliki kemauan yang kuat untuk memenangkan pertandingan ini. Mungkin Cina memiliki kemauan yang lebih kuat. Kami melakukan yang terbaik, ini bukan akhir. Jadi kami akan bersiap untuk pertandingan berikutnya dan menunjukkan performa yang lebih baik. Kedua gol itu, saya pikir hanya sedikit kurang konsentrasi. Gol pertama, kami seharusnya memiliki banyak konsentrasi. Dan kemudian gol kedua, itu adalah kesalahan kontrol bola. Kami tidak benar-benar fokus ketika berada di bawah tekanan, ketika kami kehilangan bola. Selain itu, Shin Tae-yong mengatakan jika timnya kurang beruntung. Padahal menurutnya, dengan penguasaan bola dominan dan peluang yang lebih banyak, Jay Itzes dan kawan-kawan bisa mencetak gol lebih banyak. Berikutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kandang sendiri. Max Hilhers dan kawan-kawan saat ini baru mengoleksi 3 poin. Dan jika kembali gagal mendulang 3 poin, peluang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 bakal semakin sulit.